Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Adapun fungsi lookup ini ada dua rumus, yaitu adalah rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Fungsi lookup merupakan fungsi untuk membaca data dan tabel secara vertikal atau secara kolom. Adapun bentuk penulisan fungsi VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP lalu lookup value. Lookup value ini adalah nilai sebagai dasar data atau data dasar pencarian. Lalu ada table array, yaitu range tabel data yang dibaca atau bisa disebut sebagai data sumber. Ada column index number, yaitu nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel, dimulai dari 1. Lalu ada range lookup atau yang berisi true jika tabel data diurutkan atau berisi false jika tabel data tidak diurutkan. Nah, di sini ada contoh untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini ada dua tabel. Nah, kita misal mau mencari jenis mobil yang ada di kolom B11. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu penulisannya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, adalah lookup value. Lookup value ini adalah data dasar pencarian. Nah, yang menjadi data dasar pencarian adalah ini, M102. Lalu ada table array atau data sumber. Data sumber itu adalah tabel yang ini. Ya, dari sel A3 sampai sel C7. Lalu ada kolom index number. Nah, bisa kita lihat jenis mobil. Jenis mobil di dalam data sumber ini ada di kolom kedua dari kode mobil ya. Kode mobil itu kolom pertama, jenis mobil itu kolom kedua. Maka untuk kolom index numbernya adalah 2. Lalu yang terakhir itu adalah kita ketik false. Nah, itu adalah cara penulisan rumusnya. Jadi ketika nanti ini kode mobilnya ini akan muncul otomatis untuk M102, jenis mobilnya adalah akan muncul Honda ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP. Pun juga dengan tarif per hari. Jadi nanti di M102 ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka dia akan langsung kebaca tarif per harinya adalah 400.000. Caranya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode mobil yang di A11. Lalu table array-nya ini adalah ini ya, dari A3 sampai C7. Lalu ada kolom index number-nya, yaitu adalah 3. Kenapa 3? Karena tarif per hari ini ada di kolom ketiga dari kode mobil. Dan terakhir adalah false. Oke, lanjut ke rumus yang kedua adalah rumus HLOOKUP. Ya, fungsi HLOOKUP berguna untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau secara baris. Nah, adapun bentuk penulisannya adalah sama dengan HLOOKUP, lalu buka kurung, lookup value, yang masih sama, itu adalah data dasar pencarian. Lalu ada table array, ini adalah data sumber. Lalu ada row index number, yaitu adalah nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam suatu tabel, dimulai dari baris pertama. Lalu ada range lookup, atau berisi true jika tabel data diurutkan, atau berisi false jika tabel data tidak diurutkan. Nah, ini adalah contoh kasusnya atau contoh soalnya. Yang membedakan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada di data sumbernya. Kalau VLOOKUP, data sumbernya itu adalah disusun secara vertikal ya. Tapi kalau misalnya rumus HLOOKUP, data sumbernya itu adalah disusunnya horizontal atau menyamping seperti ini. Nah, coba untuk merumuskannya di kolom di sel B11 itu adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya masih sama, yaitu adalah kode mobil. Lalu table array-nya adalah ini ya, dari A3 sampai E5. Lalu untuk row index number-nya bisa kita lihat jenis mobil ya. Kode mobil ini adalah baris pertama, jenis mobil baris kedua, tarif per hari adalah baris ketiga. Jadi row index number-nya untuk jenis mobil adalah 2. Lalu terakhir false. Sama dengan tarif per hari,
Untuk lookup value-nya adalah S103, table array-nya adalah A3 sampai A5, row index number-nya adalah 3 karena tarif per hari ada di baris ketiga dari kode mobil. Lalu yang terakhir adalah false. Oke, itu aja mengenai penjelasan singkat untuk fungsi lookup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.